di mana agama? Padahal kan masyarakat Agama kita ini sumber etik. masyarakat religius. Krisis etika itu terjadi karena semangat materialisme yang semakin mendominasi. Nah, politik di kita itu seperti politik sindrom Krebs Kekuasaan. syndrome. Jumpa lagi di Ruang Publik. Saudara, kita akan berbincang tentang etika politik. Isu ini penting dibicarakan mengingat perkembangan yang tengah terjadi dalam belantika politik kita, perilaku elit politik kita yang layak untuk dipertanyakan tentang etika politiknya. Misalnya kita sempat mendengar ya kegaduhan soal ketika Caimin itu menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Pak AHY dan kawan-kawan Demokrat memandang bahwa keputusan dari Pak Anies melanggar etika. Kenapa nggak ngomong dulu ke AHY? Kenapa tiba-tiba mau menerima Caimin meninggalkan AHY? Yang kedua, misalnya ketika Gibran yang notabene adalah kader PDIP, ya didorong oleh Gerindra, oleh Pak Prabowo untuk menjadi cawapres, tidak ada komunikasi sebelumnya misalnya dengan Ibu Megawati. Atau Gibran sendiri datang dan membuat surat pengunduran diri. Nah, ini persoalan-persoalan etis yang layak untuk dipertanyakan. Persoalan etis juga muncul ketika paman ya Gibran yang kebetulan ketua MK memutuskan memihak ya memberi peluang kepada Gibran untuk menjadi cawapres. Ini relasi antara presiden, ketua MK dan Gibran sendiri. Di situ muncul persoalan-persoalan etis ya. Nah, di sini hadir di depan kita Profesor Dr. Cecep Darmawan ya sebagai pengajar ilmu politik dari Universitas Pendidikan Indonesia yang disebut UPI ya. Beliau juga sebagai kolumnis di berbagai media, di Kompas, saya lihat tulisannya di Republika, di media-media nasional yang lain. Dan beliau ahlinya soal etika politik karena dia ahli di bidang pendidikan, berkaitan dengan pendidikan politik ya, gitu. Pak, gimana dengan melihat kasus-kasus seperti itu? Apa benar bahwa sebenarnya ya tidak relevanlah membicarakan etika dalam politik ya, karena politik itu ya mencari kekuasaan dengan cara apapun, justifies the mean gitu ya. Jadi kalau bicara nanti ini tidak etis tapi jadi ketinggalan kereta untuk mendapatkan kekuasaan, jangan-jangan itu yang tidak etis gitu. Gimana Pak? Ya, pertama terima kasih nih Ya. Kang Deddy ya, dan selamat juga atas channelnya luar Terima biasa kasih. ya. Ini bagian dari pencerahan ya kepada generasi muda khususnya ya. Nah, bicara soal etika ya, etika politik, saya melihat memang bangsa ini sedang krisis soal etika. Ya, khususnya lagi etika politik. Jadi beberapa kasus yang tadi dikemukakan oleh Kang Deddy ini sebenarnya kan mencerminkan bahwa ya perilaku etik ya dari para elit kita itu belum sesuai dengan diharapkan. Seringkali kita diadu hadapkan antara hukum dengan etik. Selalu bicara ini nggak etik, ya kan kami tidak melanggar hukum. Kami tidak melanggar hukum. Disangkanya hidup ini hanya satu norma, yaitu norma hukum. Padahal dalam hidup ini banyak sekali norma. Ya, ada norma kesopanan, kesusilaan, ya, yang disebut norma sosial itu, yang itu di luar jalur norma hukum. Bahkan
ya, sebetulnya kalau mau diposisikan, moral, etik itu harusnya di atas hukum. Bahkan melandasi. Iya, karena di atas itu dia juga melandasi. Melandasi. Nah, itu satu hal. Yang kedua, memang kita menyaksikan betul betapa ya corak marutnya ya mengenai etik ini. Di dunia tadi politik, dunia birokrasi, dan kehidupan masyarakat juga kita banyak menyaksikan pelanggaran-pelanggaran etik itu. Dan dianggapnya, karena dianggap tidak melanggar hukum tadi, seperti biasa gitu. Padahal ini adalah hal yang pokok dalam kehidupan berbangsa bernegara. Makanya ada TAP MPR tuh, soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya itu menjadi pondasi ya dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, TAP MPR itu ya. Selain tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Bahwa jika perilaku-perilaku elit itu tidak memperhatikan ya konteks etik, maka sebetulnya bukan legacy yang dia berikan kepada generasi berikutnya, tetapi contoh-contoh kurang bagus. Ya, yang bahayanya nanti diikuti. Yang dulu juga nggak etis. Sama ya, gitu ya. Akan begitu. Padahal sesungguhnya kalau kita merujuk pada nilai-nilai bangsa kita dengan Pancasila, nilai etik itu kurang apa ya? Kurang apa? Kan sikap perilaku yang berdasarkan pada moralitas. Bahkan kita malu sebetulnya ya, walaupun tidak melanggar hukum, ada sanksi sosial. Dan sanksi sosial itu kan Deddy, itu sepanjang hayat. Bahkan bisa jadi masuk juga kepada keturunan-keturunannya. Misalnya gini. Dosa warisan gitu ya? Iya, misalnya gini. Kalau sanksi hukum seorang koruptor sudah selesai kan? 4 tahun misalnya hukumannya 4 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun lah, dia selesai. Setelah menjalani hukuman pidananya bisa nyalon lagi. Bisa nyalon lagi. Normal lagi secara hukum kan. Sebagai WNI punya hak-hak konstitusional. Tapi sanksi sosialnya bayangkan, oleh tetangganya, oleh masyarakatnya masih tetap kan dianggap mantan koruptor. Bahkan mungkin juga keluarganya disebut-sebut sanksi sosial itu. Jadi sanksi sosial itu sebenarnya jauh lebih berat daripada sanksi hukum. Jadi itu gimana kita menyimpulkan perilaku seperti ini? Ya satu ada apa ya? Ada split personality berarti ya. Nah yang menarik tuh gini, banyak hal yang mencemelekan etik itu karena tadi nggak ada sanksi hukumnya. Ya, dia lupa sanksi sosial yang saya sebutkan tadi kan. Dia lupa dan itu ya. Memori masyarakat itu akan ingat terus pada sanksi sosial bukan pada sanksi hukum. Dan panjang loh ya memori masyarakat itu. Gitu ya. Kalau putusan pengadilan kemudian sudah inkrah, dia dapat hukuman, sudah selesai masa ya dihukumnya pidananya gitu. Ya sudah. Tapi sanksi sosial yang tadi saya sebut, dia mau jadi apa, bahkan tadi bisa jadi mengena juga pada keluarganya. Walaupun itu juga tidak boleh harusnya ya. Karena yang berbuat itu kan yang bersangkutan, bukan keluarga. Tapi siapa yang mau melarang pandangan masyarakat seperti itu? Jadi ini harusnya warning ya kepada para pemimpin bangsa, para elit gitu, untuk berhati-hati soal etik ini. Harus diperhatikan betul. Tapi kelihatannya regulasinya juga ya tadi begitu bersahabat ya dengan yang non etis itu, misal sudah korupsi dan dihukum. Nah karena sudah dihukum maka boleh dong nyalonin lagi. Mestinya kalau tadi kesalahan ya kan secara moral sebenarnya kan tidak memiliki legitimasi lagi sebenarnya kan. Tapi kan undang-undang memberikan keleluasaan itu satu. Yang kedua. Nah tapi kalau ini saya agak beda pandangan. Gimana? Gini, sebenarnya bagi mereka yang sudah menjalani hukuman itu, kan dia sudah namanya lembaga pemasyarakatan. Artinya dia harusnya sudah hidup sama lagi. Norma-norma masyarakat melekat pada dirinya lagi. Kembali ke masyarakat. Harusnya kalaupun tadi dibolehkan nyalon, yang bersangkutan nggak usah nyalon. Gitu menurut saya. Iya. Oke, gitu, setuju kalau gitu. Di situ gitu ya. Dia punya seleb koreksi sendiri. Seleb koreksi, seleb kontrol dan tahu diri, legowo itu di situ. Walaupun saya masih punya hak konstitusional, tapi saya memang pernah khilaf ya. Ya sudah lah. Ya sudah, saya lebih baik mempersilahkan yang lain lebih baik. Gitu. Keren. Itu justru dia akan punya nilai tambah.
Ya, itu belum adanya begitu. Sulit ya. Iya, Mungkin iya. ada Kang, cuma sulit Oke. menemukannya gitu. Nah, sekarang kita Jadi jangan dilarang oleh negaranya. Memang secara konstitusional dia boleh punya hak. Tapi yang bersangkutannya loh gitu. Iya. Kelegowoan itu yang kita butuhkan. tapi ya. kan orang justru selalu memanfaatkan celah hukum kan. Itulah masalah etik. Kita bicara dua hal yang Ya. sisi yang kadang-kadang tidak sama ya, tidak sebangun gitu antara ini hukum ini etik, nggak sebangun kadang-kadang ya. Padahal kan sesungguhnya hukum itu dibangun oleh etik. Makanya seringkali kan hukum ya itu berlandaskan pada moralitas. Oke Pak, kita kembali ke pegangan moral bangsa kita itu, terutama misalnya elit, itu makin lemah gitu ya. Itu apa yang menjadi faktor-faktor penyebab ya masyarakat elit itu semakin tadi pegangan moralnya itu makin lemah? Ya, saya kira kalau instrumen hukum sudah begitu beragam, banyak, jeratan-jeratan hukum banyak. Tapi etik ini tergantung kepada siapa. Dalam konteks masyarakat timur, etik sebetulnya banyak tergantung kepada role model, keteladanan. Role model itu tentu pemimpin dong. Pemimpin. Coba lihat di masyarakat-masyarakat yang tradisional, yang punya informal leader, ya, bukan yang formal tapi informal leader, mereka sangat ditaati, bukan karena aturan, karena sikap, perilaku, tindakan, ucapan para pemimpin mereka itu sesuai dengan kenyataannya. Ya, sementara di dunia lain, tempat-tempat lain, ya, yang formal tadi yang disebut, seringkali apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Itu yang kemudian ya menggerus nilai-nilai etik di masyarakat. Apa yang bisa dilakukan, coba lihat di masyarakat itu. Ah, si A juga begitu kok. Kok kami dilarang? Si B juga begitu, kok kami dilarang? Persoalan yang menurut saya satu role model kita sekarang makin lemah. Pertama, tidak ada role model. Ya. Bisa juga nggak misalnya krisis etika itu terjadi karena semangat materialisme yang semakin mendominasi. Nah, ini menarik. Belum selesai sebutannya tadi ya. Tadi kan di masyarakat yang saya katakan masyarakat timur. Yang kedua, biasanya sebuah nilai itu tergerus juga karena barrier nilainya semakin menipis. Ya, kenapa barrier nilai itu menipis? Artinya masyarakatnya berubah. Pola pikir, pandangan hidup gitu ya. Dalam masyarakatnya berubah tuh, orientasinya berubah. Berubah kenapa? Pengaruh-pengaruh dari luar. Kan tadi barriernya makin menipis. Artinya tadi ya sesuatu yang sangat terbuka soal materialisme, hedonisme, ya, sekulerisme dan lain-lain, termasuk juga gila kekuasaan. Ya, sehingga apa yang terjadi ya tergerus moralitas etik itu. Ya, nah, itu juga akhirnya standar etiknya dirubah. Oleh siapa? Oleh komunitas yang sudah tidak lagi pakai standar lama. Ada standar-standar baru muncul yang notabene itu sebetulnya dia bisa jadi nilai baru itu tidak sesuai dengan nilai lama yang penuh dengan etik. Ada faktor lain? Nah, faktor lain lingkungan. Ya, sebab mau tidak mau ada sekelompok orang mempertahankan etik, sementara sebagian besar tidak mau menghiraukan itu, ini bisa tergerus juga. Jadi ekosistemnya yang tidak kondusif, ya, yang tidak membantu. Ya, tapi di antara tiga itu, dia khusus bangsa ini sebetulnya kepada role model, keteladanan. Pertanyaannya adalah di mana agama? Padahal kan masyarakat agama kita ini etik. Masyarakat religius, iya. Ketika bicara agama sebagai sumber etik dan fakta dan realnya itu krisis etika, artinya kan agama tidak kontributif terhadap mungkin bukan agamanya yang tidak kontributif, Kang. Agamanya sangat kontributif. Tapi pemahaman, nah gitu ya, pemahaman orang penganut agama itu tidak kafah. Iya, saya mau melihat agama sebagai sosiologis saja, bukan konsep tentu pasti benar, mutlak kan gitu. Tapi kenapa? Interpretasi ya. Nah, nilai-nilai agama itu tidak terserap gitu oleh ya katakanlah mayoritas Islam kan yang termasuk juga mungkin ya nilai agama itu masih dipersepsi itu bagian dari individual. Padahal nilai-nilai sosial sangat banyak, kesolehan sosial. Ya. Dan itu yang kurang yang kedepankan. Ya, jadi
Habis meureun dakwahna eta neraka surga wae meureunnya gitu. Jadi menurut saya konteks agama sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber etik itu ya itu tetap. Tetapi kemudian orang memahami ya tadi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosialnya itu yang belum pas, itu yang belum sesuai dengan hakikat nilai-nilai agama itu sendiri. Atau orientasi orangnya yang pemahamannya terlalu sempit sehingga menganggap yang penting itu kesalahan pribadi, kesalahan sosial nggak terlalu penting. Nah itu juga tidak boleh, harusnya seimbang. Dia kesalahan sosialnya baik, kesalahan individualnya baik. Nah, kalau begitu jangan-jangan Pak kita harus mereview pendidikan agama di kampus atau pendidikan Pancasila misalnya. Karena ternyata dampaknya tidak kontributif terhadap ya, saya kira bukan hanya tugas pendidikan agama dan tugas pendidikan Pancasila ya, tapi tugas seluruh komponen bangsa ya, utamanya dunia pendidikan. Tapi kalau gitu teh cenah gampang tidak nu tanggung jawab karena kabeh nu salah gitu. Ya, kalau kita bicara tanggung jawab kita bersama mah ya. Tapi kan juga kalau kalau semua dituduhkan pada dua komponen itu juga tidak adil kan. Ya, tapi penting mungkin dilakukan riset variabel independen mana yang paling ini gitu ya. Kalau itu bagian paling kuat. Paling kuat mungkin ya bisa dijadikan dia faktor dominannya, tetapi tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain misalnya. Bagaimana penguatan pendidikan agama, penguatan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan ya. Dia bukan sekedar knowledge ya, tapi dia juga adalah sikap, perilaku, afektif, psikomotorik skillnya. Sehingga bukan hanya pengetahuan. Nah, sekarang itu kan banyak belajar tentang, bukan belajar Pancasila, bukan belajar agama, tapi belajar tentang. Jadi pengetahuan, knowledge-nya. Padahal yang dibutuhkan bukan sekedar knowledge saya katakan tadi ya, sisi etiknya, sikap, perilaku, afeksi. Nah, dan itu tidak semata-mata ya soal kurikulum bukan, tapi ini bagaimana menghidupkan kurikulum oleh para pengajarnya. Jadi memang butuh pengajar yang profesional. Sehingga belajar agama itu tadi ya bukan hanya belajar teks-teks, tapi belajar konteks. Ya, konteksnya seperti apa? Belajar Pancasila bukan menghafal. Pancasila berapa? Praksisnya yang bukan penting. Hanya itu. Tetapi bagaimana implementasi in action. Ya, jadi kalau kata ahli itu bukan hanya moral knowing ya, tapi moral feeling dan moral action. Jadi moral action ini kata si Licona. Jadi moral itu ada 3 dimensi. Feeling, moral knowing dulu. Knowing, mengetahui. Moral feeling, moral action. Nah, kita moral feeling dan action yang kurang. Tapi pengetahuan tentang moral banyak. Jadi saya tahu itu jelek, saya tahu itu bagus, ya baik gitu. Nah itu knowing. Nah feelingnya itu ya sikap. Emang bagus, tapi karena sikapnya ya itu emang bagus. Tapi saya kayaknya sih nggak bisa melaksanakan gitu, udahlah gitu. Ada duit nih tergeletak ya sudah ambil aja gitu. Moral action tuh. Action gitu ya. Nah, karena tadi tidak knowing itu tidak masuk ke karena mungkin feeling, dalam proses sikap transfernya harus transfer knowledge, harusnya transformation, mentransformasi nilai, bukan hanya pengetahuan. Nah, kita kan tadi bicara tadi elit politik lah, misalnya kita khususkan, apakah krisis moral yang terjadi di situ itu di level elit politik itu, misalnya kurangnya ya pendidikan sekolah di partai khusus. Kan PDI misalnya ada sekolah partainya, jadi misalnya digojlok di situ, dibikin komitmen dan tadi mekanisme rewards punishment-nya jelas. Nah partai-partai melakukan itu nggak? Saya melihat atau itu penting nggak? Setiap partai kan punya model pengkaderan, ya. Saya sih menyebutnya salah satu fungsi partai itu kan pendidikan politik. Ya, selain rekrutmen politik, komunikasi politik, ya, sosialisasi politik, komunikasi dan lain-lain itu, salah satu yang pokok itu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik itu bukan pendidikan tentang partai politik. Oke. Jadi harus dibedakan, ya. Political education itu bagaimana memahamkan para kader, para warga negara itu akan hak, kewajiban dan tanggung jawab dia sebagai warga negara, ya. Itu yang dikedepankan. Jadi kalau ada di lingkungan partai, bukan sekedar membela partai, bukan jadi politisi semata-mata, tapi sebetulnya dia harus diarahkan menjadi negarawan. Misalnya gini,
Kalau Kang Deddy dari partai A, kemudian menduduki jabatan-jabatan publik, semestinya bagi saya, etiknya Kang Deddy mengundurkan diri dari jabatan partai itu. Karena Kang Deddy sudah ada konflik kepentingan di situ ya. Satu konflik kepentingan, dan Kang Deddy sudah menjadi bagian milik seluruh warga bangsa. Nah, kita itu agak sulit di situ. Memisahkan itu Memisahkan itu sampai-sampai justru yang tadi tidak berpartai pun kalau sudah didukung oleh partai kemudian jadi jabatan publik, dia masuk partai. Ya, ini bukan soal bicara benar dan salah dari sisi hukum, ini soal etik. Ya, itu yang menurut saya kurang. Saya nggak tahu kapan bangsa ini mengedepankan etik-etik itu, gitu ya. Mungkin karena masyarakat ya tidak memberikan juga punishment yang jelas ya terhadap orang atau elit yang melanggar etik. Saya katakan tadi, Kang, di masyarakat modern kita, sebenarnya yang dibutuhkan nyari tadi dari bawah itu agak sulit, Kang. Harusnya adalah dari level atas, role model tadi. Oke, saya ini karena sudah jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, tahu diri lah, gitu. Nah, saya sementara nonaktif dulu dari partai saya, karena saya sudah milik seluruh warga bangsa. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, soal kapan, nah itu harus dijawab oleh kita. Sampai kapan sih kita punya ya etik politik seperti itu, etika politik itu. Gitu. Oke, langkah apa yang harus dilakukan ke depan supaya tadi menguat kembali etika berbangsa? Gitu. Ya, satu tadi lewat edukasi. Edukasi. Ya, mau tidak mau. Ya, kedua dari harus jadi role model, contoh. Ya, contoh. Misalnya, mungkin nggak presiden ke depan, siapapun presidennya. Ya, kalau beliau-beliau ini ada presiden dan wakil presidennya, kan dari partai begitu terpilih, kami mengundurkan diri dari partainya. Ya, kami ini sudah milik bangsa Indonesia, milik seluruhnya. Bukannya ngegewek partai. Nah, aman nanti kalau begitu menteri dipilih di partai, kami juga mengundurkan diri dari partai. Semua kami ini milik. Jadi menurut Pak Cecep itu tidak etis ya. Jadi pejabat publik kemudian dia pegang jadi menteri misalnya, dia masih pegang ketua partai. Gitu. Nah, ini menarik. Ya, sekarang ukuran etisnya dari mana dulu? Nah, menurut saya setidaknya dia dari akan, publik. Iya, makanya ini akan kalau ukurannya konflik of interest terjadi begitu, ya harusnya karena kan aturan tadi tidak melarang, membolehkan. Ya, tidak ada sanksi hukum. Itu aturan hukum. Aturan partai juga mendorong segala macam. Tapi harusnya dari hati nurani. Etika moral itu dari hati nurani. Coba jawab oleh hati nuraninya. Ya, jangan ditanya, ini etis ya? Tanya pada nuraninya. Saya ini pejabat publik milik semua golongan. Gitu. Nah, dari pribadi itu. Dari pribadi. Misalnya dari sosial tidak boleh nih. Ya, jadi kan gitu ya. Dan ada unsur pemaksa secara sosial. Kita butuh sebetulnya tadi ya role model seorang negarawan. Makanya begitu dia masuk jabatannya publik, dia bukan lagi politisi, harus ganti bajunya jadi negarawan. Ya, jangan dibalik. Harusnya negarawan malah dipakai baju partai. Harusnya biarkan dia jadi negarawan. Nanti dia sudah selesai mau jadi aktif lagi di partai silahkan. Oke. Apalagi Pak tadi untuk menatap ke depan mengembalikan ini bagi generasi muda ya, saya sih sangat concern ya kepada kaum milenial dan generasi muda berikutnya. Jadi ambil legacy dari pemimpin-pemimpin bangsa kita ya, elit-elit kita yang punya legasinya. Dan bedakan kalau ada yang kurang baik, jangan diikuti yang kurang baik, yang legasinya saja ambil. Jadi kalau nanti jadi role model si A, si B, si C, pasti kan ada kelemahannya, Kang. Ya, ambil yang baik-baiknya itu. Gitu. Buang yang jelek-jeleknya. Yang kedua, yang penting lagi, ya kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kalau mengedepan bangsa dan negara, selesai itu. Beda partai selesai, beda etnis selesai, ya, beda suku selesai. Ya, gitu. Itu akan selesai kalau mengedepankan bangsa dan negara gitu. Jadi kalau demi bangsa negara, saya akan ukur diri. Oh, yang jabatan ini lebih pantas Kang Deddy lah, mangga Kang, akan. Termasuk Kang Deddy untuk jabatan ini misalnya ke saya. Bukan bidang saya, Tamah. Atau Kang Cecep misalnya. Kan gitu. Itu kan saya dulu. Dan itu tidak hidup ya, yang begitu-begitu itu. Kenapa kita tidak hidup? Karena tadi politik di kita itu seperti politik sindrom Krebs syndrome.
Krebs syndrome atau Apa itu? kepiting. Oke. Sindrom kepiting. Jadi penyakit bangsa kita itu dalam politik kena sindrom kepiting. Ngejepit Krebs orang. syndrome. Jadi sering kan makan kepiting. Nah, di baskom ya. Apa baskom itu ya? Baskom. Kepiting itu tidak akan pernah ada kepiting yang loncat ke baskom. Ini analisis psikologi politik bagus. Saya baca dalam sebuah buku ya. Jadi si sindrom kepiting itu gitu ada politisi-politisi tidak mengeneralisir ya. Ada politisi-politisi yang kena penyakit ya, sindrom kepiting. Jadi kalau ada yang mau naik, dia akan dijapit oleh temannya suruh turun. Dan begitu kepiting. Makanya kepiting itu nggak pernah keluar dari ember, keluar dari tempatnya. Padahal jika orang Sunda gitu, Pak. Saya tidak sejauh itu ya meneliti. Tapi ini sebenarnya kecenderungan di mana ada politisi-politisi yang kena sindrom kepiting. Manakala temannya mau naik itu dijapit tuh diturunin ke bawah gitu. Sehingga tidak ada yang maju. Nah, ini kan sebuah penyakit, patologi dalam bidang politik, patologi itu yang harus diberantas. Harusnya dalam politik itu memerlukan etik, bahwa itu ada persaingan, ya. Tapi begitu selesai berkolaborasi. Saya sebetulnya dalam beberapa hal saya mengangkat jempol pada Pak Jokowi. Begitu Pak Prabowo tidak terpilih, dan Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi mengajak akomodasi. Dan saya itu ucapkan ketika Pak Jokowi belum mengajak Pak Prabowo, saya diwawancara oleh sebuah media. Saya katakan sebaiknya Pak Jokowi merangkul kelompok Pak Prabowo. Nah sekarang juga ada 3 pasang calon. Ini penting nanti. Ini soal etik, nggak ada aturannya. Ini soal etik. Saya sih berharap siapapun nanti presiden dan wakilnya, yang menang tuh pasti 1 pasang calon kan. Yang 2 itu ya belum menang atau tidak menang. Yang 2 ini ajak apakah yang bersangkutannya ataukah koalisi partainya apa ya dalam kabinet bersama-sama. Memang kita itu kan sistem presidensil yang tidak menganut sistem presidensial murni secara teori. Kalau teori sistem presidensial murni ya pemenang ya. Tapi itu mah Pak zaman Sahawai presidennya memang sudah dilakukan itu. Jadi yang kalah itu dirangkul jadi menteri jadi apa gitu. Nah, yang tajam itu kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian dirangkul. Jadi kelihatannya ya perilaku elit itu sudah tadi dalam konteks positif gitu. Mereka mau tadi berjalan sama-sama gitu. Beda ngerangkulnya. Jadi ngerangkul itu maksudnya seluruh komponen yang ada di parlemen itu ada wakilnya gitu di kabinet. Tapi kalau semua terintegrasi gabung nggak ada oposisi nanti. Kontrol di mana? Kan begitu dia gabung tadi dia lepas dari kepartean. Dia jadi milik bangsa. Oke. Gitu. Baik, saya kira cukup ya bincang-bincang kita tentang etika politik bangsa. Nanti kita lanjut ada seri berikutnya.